Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya dimanapun berada, hari ini, pagi ini saya akan sedikit membahas tentang saya mungkin mengistilahkan khawarij garis lembut begitu ya, bukan khawarij. Jadi khawarij itu bukan cuma garis keras, tapi juga ada yang garis lembut begitu ya. Bedakan dengan garis lurus, nggak ada yang garis lurus. Semua khawarij itu ya melenceng dari ajaran Islam ya, karena Nabi mengatakan mereka semua adalah gila benar, anjing neraka ya. Tapi dibagi dua. Tadi saya katakan ada khawarij garis keras, ada khawarij garis lembut. Garis keras artinya dia menempuh jalan-jalan kekerasan dengan membunuh orang-orang, mencelakai, aslinya membunuh ya mereka yang dianggap berada di luar kelompok mereka ya. Jadi kayak kelompok ISIS itu, mereka adalah khawarij garis keras begitu ya. Kelompok teroris radikal ya, baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mereka itu menempuh cara-cara kekerasan dengan menganggap semua orang di luar mereka adalah kafir begitu, halal darahnya, lalu mereka membunuh orang-orang di luar mereka ya. Mereka adalah yang saya katakan tadi khawarij garis keras. Tapi ada juga yang khawarij garis lembut begitu. Apa itu? Itu mereka kaum khawarij yang mereka tetap menganggap bahwa kelompok mereka yang benar, sedangkan di luar mereka, orang Islam di luar mereka adalah kafir begitu ya. Di luar mereka adalah tidak beriman, hanya mereka yang beriman, hanya mereka yang Islam. Di luar mereka itu tidak Islam dan tidak beriman gitu. Tapi mereka tidak tidak melakukan kekerasan, hanya tidak membunuh, tidak menumpahkan darah orang-orang di luar mereka ya. Mereka menganggap orang Islam lain kafir, halal darahnya, tapi mereka tidak menumpahkan darah orang-orang di luar mereka. Mungkin karena mereka tidak punya power, mungkin juga karena mereka tidak punya senjata. Tapi kalau mereka punya senjata, punya power, barangkali mereka akan menghabisi atau membunuhi orang-orang Islam di luar mereka ya toh. Dan di sekitar kita itu banyak, dan di sekitar kita, di negara kita, di Indonesia itu banyak sekali orang-orang kelompok dengan tipe ini, khawarij garis lembut. Mereka itu menganggap orang di luar kelompok mereka itu najis ya, atau kafir ya, atau musyrik ya, murtad begitu ya. Tapi hanya sebatas itu. Mereka tidak berani menyerang, tidak berani membunuh atau menumpahkan darah orang-orang di luar mereka begitu. Karena apa? Mereka tidak punya senjata dan tidak punya power begitu. Tidak dalam kondisi mereka berkuasa atau bergandengan dengan kuasa. Coba kalau mereka itu berkuasa, bergandengan dengan kekuasaan, itu mereka mungkin akan menghabisi orang-orang di luar mereka. Nah, itu kita beruntungnya mereka tidak punya kekuasaan ya. Mereka bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, dusun-dusun begitu, di banyak tempat banyak sekali orang-orang seperti ini, orang-orang kelompok-kelompok yang menganggap di luar mereka itu najis, di luar mereka itu kafir. Mereka tidak mau sholat dengan orang Islam pada umumnya. Mereka punya masjid sendiri, dan orang di luar kelompok mereka tidak boleh
menginjakan kaki di masjid mereka, karena itu akan menajiskan tempat ibadah mereka. Apakah dengan mereka itu tidak menempuh jalan kekerasan berarti mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak. Ya. Tidak sama sekali menurut saya. Karena apa? Karena akidah teologi mereka itu baik yang garis keras ataupun garis lembut itu sama. Ya. Akidahnya apa? Mengeluarkan orang lain, mengeluarkan ahli kiblat dari barisan ataupun dari kelompok. Maksudnya mengeluarkan orang lain yang masih sholat, masih menghadap kiblat, masih menunaikan rukun-rukun Islam, dikeluarkan dari definisi sebagai muslim oleh mereka. Itu yang menjadikan mereka itu tetap tidak diampuni, tetap berdosa walaupun mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan teknologi mereka. Ya. Karena sebenarnya kata-kata khawarij itu kan sama ya artinya kurang lebih. Jadi dari kata-kata kharaja yang kemudian dikaitkan dengan wa ma hum bi kharijina minan nar. Jadi mereka berkeyakinan orang-orang yang sudah berdosa, orang-orang di luar kelompok mereka itu masuk neraka dan tidak mungkin akan keluar dari neraka selama-lamanya. Begitu. Itu satu poin kenapa mereka dinamakan khawarij, karena mereka beranggapan bahwa orang yang berdosa itu walaupun dia beriman, ketika sudah masuk neraka itu tidak akan keluar dari neraka, tapi selama-lamanya di neraka, karena ada dalil wa ma hum bi kharijin minan nar, ahli neraka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Begitu. Padahal kalau kita merujuk ke hadis Nabi, dan ini yang jadikan yang dipegang oleh teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berdosa ketika dia punya iman, dia punya amal soleh, mungkin karena amal jahatnya lebih banyak, dia akan diberi siksa dulu di neraka, tapi setelah itu dia akan dikeluarkan. Jadi kalau orang khawarijnya kalau udah masuk neraka tidak mungkin akan keluar lagi. Nah, demi pengertian dari khawarij yang kedua adalah bahwa mereka itu tadi saya katakan mengeluarkan orang Islam dari, mengeluarkan barisan mengeluarkan ahlul kiblah, orang Islam yang masih artinya mengeluarkan orang Islam di luar kelompok mereka sebagai bukan muslim, dari barisan umat Islam. Artinya menganggap orang lain yang bukan kelompok mereka di luar bagian dari umat Islam. Itulah makna dari khawarij. Ya, jadi siapapun kelompok di sekeliling kita, ya di negara kita, orang-orang yang menganggap atau mengeluarkan kita dari barisan kaum muslimin oleh anggapan mereka, ya itu mereka tuh khawarij. Ya, walaupun mereka tuh lemah lembut dengan kita, tidak mengganggu kita, tapi dalam batin mereka itu mengeluarkan kita dari barisan umat Islam, dari barisan umat Nabi Muhammad. Mereka tuh khawarij. Iya tak? Dan khawarij nanti posisinya di akhirat adalah kata Nabi gila benar, anjing neraka. Artinya mereka di neraka. Ya. Na'udzubillah, semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang berpikiran satu, bahwa ketika orang Islam masuk neraka, maka dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ya, itu salah. Karena orang Islam selagi dia punya iman, selagi dia beramal soleh, tapi mungkin dia berdosa barangkali, dan dia harus dicuci dulu dosa-dosanya di neraka. Tapi pasti kalau dia punya tauhid, dia punya iman, dia beramal soleh, pasti akan dibebaskan
kalau sudah waktunya nanti akan diintaskan dari neraka. Ya, itu. Yang kedua, sampai kita bukan termasuk orang-orang yang punya pikiran bahwa yang punya pikiran untuk mengeluarkan orang Islam lain dari barisan kaum muslimin, ya, mengeluarkan orang Islam lain dari status mereka sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak segampang itu. Karena apa? Selagi orang masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selagi dia masih sholat menghadap kiblat, selagi dia masih berpuasa, selagi dia masih berzakat, apalagi dia juga haji, ya toh, asalkan 5 itu dilaksanakan, siapapun dia, maka dia adalah umat Islam. Apapun ormasnya, apapun mazhabnya, apapun pemahaman fikihnya, tidak peduli, asalkan masih syahadat, masih sholat, setidaknya itu dua itulah, syahadat, sholat. Kalau zakat kan mungkin yang kaya lah, yang mampu. Puasa, ya puasa juga, syahadat, sholat, puasa, asal 3 itu masih dilaksanakan, dia masih seorang muslim. Kita tidak boleh mengeluarkan mereka dari barisan umat Islam. Apalagi hanya karena dia berbeda pandangan dengan kita, tidak boleh. Itu sangat dilarang kita mengeluarkan mereka dari barisan umat Islam dengan menganggap mereka kafir dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita berpikiran berpatokan pada 2 hal tadi, ya, menganggap orang Islam yang neraka pasti tidak akan keluar dari neraka, terus mengeluarkan orang Islam dari barisan umat Islam dalam arti mengkafirkan mereka, maka kita adalah kaum Khawarij. Dan Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing neraka. Ya, anjing apapun kalau neraka ya